oleh seorang warga yang berinisial SP. Kasus atau penelantaran ini terungkap dari salah satu bocah yang berinisial IMR ini kedapatan mencuri sebuah kotak amal di salah satu masjid yang masih ada di wilayah Kecamatan Andong. Nah, saat diinterogasi warga, bocah ini mengaku berasal dari sebuah rumah yang berada di Dukuh Mojo, Kecamatan Andong. Alangkah terkejutnya saat warga yang memergoki bocah ini mencuri tadi mendapati bahwa di sana ada dua bocah yang ya dua bocah lagi dengan kondisi yang memprihatinkan, Siska, di mana kaki kedua bocah ini diikat dengan rantai. Atas temuan ini warga kemudian yang dipimpin oleh Kepala Desa Mojo ini kemudian melakukan atau melepaskan rantai yang mengikat kaki tersebut. Warga juga memberikan makan kepada bocah ini karena mereka memang terlihat keduanya cukup memprihatinkan. Siska. Baik, Tri, lalu sebenarnya siapa para korban ini dan juga mengapa bisa ada di rumah tersebut sehingga para warga ini baru mengetahuinya? Iya, Siska, bocah ini berasal dari dua daerah yang berbeda, yakni keduanya masing-masing adalah kakak adik, di mana bocah pertama berinisial SAW, kemudian MAF ini merupakan salah satu atau pasangan atau kakak beradik dari Kabupaten Batang. Kemudian ada dua lagi bocah yang berasal dari Kabupaten Semarang. Nah, dua bocah yang berasal dari Kabupaten Batang ini merupakan anak yatim sehingga mereka kemudian sejak setahun yang lalu ini diasuh oleh SP untuk diberikan pendidikan keagamaan di rumahnya. Kemudian untuk bocah yang dari Kabupaten Semarang ini mengingat SP ini kenal dengan orang tua dari bocah asal Semarang ini, kemudian kedua bocah kakak beradik ini dibawa ke rumahnya untuk diberikan pengajaran keagamaan khususnya di bidang agama Islam. Rizka. Baik, lalu terkait dengan kondisi dari 4 bocah tersebut, apakah sudah ada informasinya? Apakah mereka saat ini sudah membaik atau mungkin dititipkan ke dinas terkait? Tri? Ya, Rizka. Kasus temuan bocah juga dan di rantai di Desa Mojo ini menjadi perhatian serius baik dari pemerintah desa, masyarakat hingga Pemkab Kabupaten Boyolali. Kedua bocah ini kemudian awalnya diserahkan ke pihak polisi untuk dilakukan penyelidikan. Kemudian Polres Boyolali juga berkoordinasi dengan Pemkab Boyolali, di mana untuk penanganan terhadap bocah ini karena memang usia mereka masih belia dan mesti mendapatkan hak-hak yang cukup. Keduanya kemudian dibawa ke rumah singgah milik Pemkab atau milik Dinas Sosial Kabupaten Boyolali. Selain mendapatkan jaminan hak dari bocah ini, mereka juga mendapat pendampingan, baik pendampingan keagamaan maupun pendampingan secara psikologis, dan rencananya dari Dinas Sosial akan memberikan atau memondokkan jika keempat korban ini bersedia untuk dipondokkan di salah satu pondok pesantren yang ada atau menjadi mitra dari Pemkab Boyolali. Untuk sejauh ini kondisi mereka menurut keterangan dari Pemkab Boyolali memang masih ada trauma, namun kondisinya sudah cukup membaik dibanding saat minggu dini hari ditemukan oleh warga. Siska. Baik, Tri, terkait dengan pemilik rumah yang mengasuh 4 bocah tersebut, seperti apa sosoknya dan juga apakah warga sekitar ada yang mengetahui terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemilik rumah? SP atau pemilik atau pengasuh ini memang diketahui sebagai pengajar semacam itu, namun belum memiliki legalitas untuk memberikan pengajaran semacam yayasan pondok pesantren di wilayah Desa Mojo, Kecamatan Andong. Mereka atau warga sekitar melihat atau menengarai bahwa SP yang kini berstatus sebagai tersangka
di Polres Boyolali ini sebagai sosok pribadi yang tertutup, di mana SP ini jarang berinteraksi dengan warga sekitar, bahkan warga sekitar menilai bahwa SP ini cenderung memiliki kepribadian yang keras. Yang disebutkan oleh warga tadi adalah di mana saat itu pernah kejadian terjadi hujan, di mana saat hujan itu pelaku atau tersangka ini punya pakaian yang masih berada di luar ruangan. Warga yang melihat itu pun merasa simpatik dan langsung spontan mengangkat jemuran tersebut. Namun bukannya terima kasih, SP malah semacam tidak senang dan kemudian melakukan mencuci ulang baju yang diangkat oleh tetangga tersebut. Baik, Siska. baik Tri, terkait dengan tersangka tadi disampaikan bahwa SP sudah jadi tersangka, apakah juga akan ada tersangka lain dalam kasus ini, Tri? Iya Siska, sejauh ini dari keterangan Kasat Reskrim AKP Joko Purwadi, di mana kasus ini melibatkan satu tersangka yaitu berinisial SP yang ditengarai atau yang diduga melakukan kekerasan terhadap korban. Terhadap SP, polisi mengenakan pasal kekerasan atau perlindungan anak, di mana yang terbukti atau yang menjadi dugaan dari pihak kepolisian dengan alat bukti yang cukup ini adalah SP melakukan kekerasan terhadap para korban yang berusia anak-anak. Untuk saat ini polisi masih melakukan pendalaman dengan memintai keterangan tersangka yang saat ini masih berada di Mapolres Boyolali. Sedangkan untuk penahanannya sendiri sejauh ini kami masih menunggu informasi terbaru dari Kasat Reskrim Polres Boyolali mengenai penahanan atau tidaknya tersangka ini. Yang jelas untuk siang ini SP telah ditetapkan sebagai tersangka kekerasan terhadap anak. Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Tri Widodo. Kami tunggu informasi selanjutnya dari AS kembali. Dari kemarin sakit enggak? Ya mau ya tini Ora iso, Pak. Musamu gelas sing lepas dhewe ngeliat gawa bong. Ini anak-anak ini sudah seminggu cuma makan pohong. Sebulan tidur di sini tanpa alas. Kaki dirantai. Mereka 1 bulan sudah di sini tidurnya. Golek no apa no cutek cemiti mata. Apa tang betul. belanja Pak. Kelas berapa, Dek? Sekolahnya, Dek? Emang sekelas di mana? Kelas 1 SD. Sekolahnya di mana? Oh, 1 Di TK. Batang. Enggak, maksudnya di sini sekolah enggak? Enggak sekolah kamu? Khusus ngaji. Ngaji doang, jadi enggak sekolah. Ya. Tersendiri mungkin di situ saya tanya kronologinya seperti apa. Anak-anak itu sering dipukul pakai besi sama pakai kayu. Intinya itu. Pas malam itu ada orang dewasa di sini. Ada, maksudnya orang dewasa warga, bukan Yang pemilik, bukan pemilik. Pemiliknya kemana? Pemiliknya pergi dari siang, Suami istri pergi semua. pergi semua. Tapi ini kejadian ini sudah apa ya istilahnya warga masyarakat juga resah untuk komunikasi. Orang ini tertutup, nggak mau istilahnya rukun tetangga. Itu aja. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Sebanyak 4 bocah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah diduga jadi korban penelantaran, kekerasan, dan juga eksploitasi. Saat ditemukan oleh warga, mereka dalam kondisi ketakutan dan trauma, bahkan memohon agar tidak dilaporkan ke pengasuh. Adapun penemuan 4 bocah tersebut terjadi di sebuah rumah milik warga setempat.
Selengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Tri Widodo. Selamat sore, Tri. Iya, selamat sore Siska. Baik, Tri, bisa disampaikan bagaimana awal mula kasus dugaan eksploitasi terhadap 4 bocah tersebut bisa terungkap? Iya, Siska dan Tribunus dapat kami laporkan warga di Dukuh Desa Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali mendadak dibuat gempar dengan salah satu penemuan yang cukup menggemparkan di mana ada sebanyak 4 orang yang diduga menjadi korban eksploitasi, kekerasan dan penelantaran oleh seorang warga yang berinisial SP. Kasus atau penelantaran ini terungkap dari salah satu bocah yang berinisial IMR ini kedapatan mencuri sebuah kotak amal di salah satu masjid yang masih ada di wilayah Kecamatan Andong. Nah, saat diinterogasi warga, bocah ini mengaku berasal dari sebuah rumah yang berada di Dukuh Mojo, Kecamatan Andong. Alangkah terkejutnya saat warga yang memergoki bocah ini mencuri tadi mendapati bahwa di sana ada 2 bocah yang ya 2 bocah lagi dengan kondisi yang memprihatinkan, Siska, di mana kaki kedua bocah ini diikat dengan rantai. Atas temuan ini warga kemudian yang dipimpin oleh Kepala Desa Mojo ini kemudian melakukan atau melepaskan rantai yang mengikat kaki tersebut. Warga juga memberikan makan pada bocah ini karena mereka memang terlihat keduanya cukup memprihatinkan. Siska. Baik, Tri, lalu sebenarnya siapa para korban ini dan juga mengapa bisa ada di rumah tersebut sehingga para warga ini baru mengetahuinya? Iya, Siska, bocah ini berasal dari 2 daerah yang berbeda, yakni keduanya masing-masing adalah kakak adik, di mana bocah pertama berinisial SAW, kemudian MAF ini merupakan salah satu atau pasangan atau kakak beradik dari Kabupaten Batang. Kemudian ada 2 lagi bocah yang berasal dari Kabupaten Semarang. Nah, 2 bocah yang berasal dari Kabupaten Batang ini merupakan anak yatim sehingga mereka kemudian sejak setahun yang lalu ini diasuh oleh SP untuk diberikan pendidikan keagamaan di rumahnya. Kemudian untuk bocah yang dari Kabupaten Semarang ini mengingat SP ini kenal dengan orang tua dari bocah asal Semarang ini, kemudian kedua bocah kakak beradik ini dibawa ke rumahnya untuk diberikan pengajaran keagamaan khususnya di bidang agama Islam. Rizka. Baik, lalu terkait dengan kondisi dari 4 bocah tersebut, apakah sudah ada informasinya? Apakah mereka saat ini sudah membaik atau mungkin dititipkan ke dinas terkait, Tri? Ya, Siska, kasus temuan bocah yang diduga diterlantarkan dan dirantai di Desa Mojo ini menjadi perhatian serius baik dari pemerintah desa, masyarakat hingga Pemkab Kabupaten Boyolali. Kedua bocah ini kemudian awalnya diserahkan ke pihak polisi untuk dilakukan penyelidikan, kemudian Polres Boyolali juga berkoordinasi dengan Pemkab Boyolali, di mana untuk penanganan terhadap bocah ini karena memang usia mereka masih belia dan mesti mendapatkan hak-hak yang cukup. Keduanya kemudian dibawa ke rumah singgah milik Pemkab atau milik Dinas Sosial Kabupaten Boyolali. Selain mendapatkan jaminan hak dari bocah ini, mereka juga mendapat pendampingan, baik pendampingan keagamaan maupun pendampingan secara psikologis, dan rencananya dari Dinas Sosial akan memberikan atau memondokkan jika keempat korban ini bersedia untuk dipondokkan di salah satu pondok pesantren yang ada atau menjadi mitra dari Pemkab Boyolali. Untuk sejauh ini kondisi mereka menurut keterangan dari Pemkab Boyolali memang masih ada trauma, namun kondisinya sudah cukup membaik dibanding saat minggu dini hari ditemukan oleh warga. Siska. Baik, Tri, terkait dengan pemilik rumah yang mengasuh 4 bocah tersebut, seperti apa sosoknya dan juga apakah warga sekitar
Ada yang mengetahui terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemilik rumah? SP atau pemilik atau pengasuh ini memang diketahui sebagai pengajar semacam itu, namun belum memiliki legalitas untuk memberikan pengajaran semacam yayasan pondok pesantren di wilayah Desa Mojo, Kecamatan Andong. Mereka atau warga sekitar melihat atau menengarai bahwa SP yang kini berstatus sebagai tersangka di Polres Boyolali ini sebagai sosok pribadi yang tertutup, di mana SP ini jarang berinteraksi dengan warga sekitar, bahkan warga sekitar menilai bahwa SP ini cenderung memiliki kepribadian yang keras. Salah satu contoh yang disebutkan oleh warga tadi adalah di mana saat itu pernah kejadian terjadi hujan, di mana saat hujan itu pelaku atau tersangka ini punya pakaian yang masih berada di luar ruangan. Warga yang melihat itu pun merasa simpatik dan langsung spontan mengangkat jemuran tersebut. Namun bukannya terima kasih, SP malah semacam tidak senang dan kemudian melakukan mencuci ulang baju yang diangkat oleh tetangga tersebut. Baik, Siska. baik Tri, terkait dengan tersangka, tadi disampaikan bahwa SP sudah jadi tersangka, apakah juga akan ada tersangka lain dalam kasus ini, Tri? Iya Siska, sejauh ini dari keterangan Kasat Reskrim AKP Joko Purwadi, di mana kasus ini melibatkan satu tersangka yaitu berinisial SP yang ditengarai atau yang diduga melakukan kekerasan terhadap korban. Terhadap SP, polisi mengenakan pasal kekerasan atau perlindungan anak, di mana yang terbukti atau yang menjadi dugaan dari pihak kepolisian dengan alat bukti yang cukup ini adalah SP melakukan kekerasan terhadap para korban yang berusia anak-anak. Untuk saat ini polisi masih melakukan pendalaman dengan memintai keterangan tersangka yang saat ini masih berada di Mapolres Boyolali. Sedangkan untuk penahanannya sendiri sejauh ini kami masih menunggu informasi terbaru dari Kasat Reskrim Polres Boyolali mengenai penahanan atau tidaknya tersangka ini. Yang jelas untuk siang ini SP telah ditetapkan sebagai tersangka kekerasan terhadap anak. Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo, Tri Widodo. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Udah dari kemarin. Sakit enggak? Orang besi. Ya ya mau ya tine Ora iso, Pak. Musamu blasing lepas dhewe ngeliat nggawa apa, Dek? Ini anak-anak ini sudah seminggu cuma makan pohong. Sebulan tidur di sini tanpa alas. Kaki dirantai. Mereka 1 bulan sudah di sini tidurnya. Golek apa cutik cemiti ta? Apa tang betul? dan sih Pak. Kelas berapa, Dek? Sekolahnya, Dek? Emang sekelas di mana? Kelas 1 SD. Sekolahnya di mana? Oh, 1 Di TK. Batang. Enggak, maksudnya di sini sekolah enggak? Enggak sekolah kamu? Khusus ngaji. Ngaji doang, jadi enggak sekolah. Ya. Tangan tersendiri mungkin di situ saya tanya kronologinya seperti apa. Anak-anak itu sering dipukul pakai besi sama pakai kayu. Intinya itu. Pas malam itu ada orang dewasa di sini. Ada. Maksudnya orang dewasa warga, bukan Yang pemilik. Bukan pemilik. Pemiliknya kemana? Pemiliknya pergi dari siang. Suami istri pergi semua. Pergi semua. Tapi ini kejadian ini sudah apa ya, istilahnya warga masyarakat juga resah untuk komunikasi
orang ini tertutup, nggak mau istilahnya rukun tetangga. Itu aja. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Sebanyak 4 bocah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah diduga jadi korban penelantaran, kekerasan, dan juga eksploitasi. Saat ditemukan oleh warga, mereka dalam kondisi ketakutan dan trauma, bahkan memohon agar tidak dilaporkan ke pengasuh. Adapun penemuan 4 bocah tersebut terjadi di sebuah rumah milik warga setempat. Selengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Tri Widodo. Selamat sore, Tri. Iya, selamat sore Siska. Baik, Tri, bisa disampaikan bagaimana awal mula kasus dugaan eksploitasi terhadap 4 bocah tersebut bisa terungkap? Iya, Siska dan Tribunus dapat kami laporkan warga di Dukuh Desa Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali mendadak dibuat gempar dengan salah satu penemuan yang cukup menggemparkan, di mana ada sebanyak 4 orang yang diduga menjadi korban eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran oleh seorang warga yang berinisial SP. Kasus atau penelantaran ini terungkap dari salah satu bocah yang berinisial IMR ini kedapatan mencuri sebuah kotak amal di salah satu masjid yang masih ada di wilayah Kecamatan Andong. Nah, saat diinterogasi warga, bocah ini mengaku berasal dari sebuah rumah yang berada di Dukuh Mojo, Kecamatan Andong. Alangkah terkejutnya saat warga yang memergoki bocah ini mencuri tadi mendapati bahwa di sana ada 2 bocah yang ya 2 bocah lagi dengan kondisi yang memprihatinkan, Siska, di mana kaki kedua bocah ini diikat dengan rantai. Atas temuan ini warga kemudian yang dipimpin oleh Kepala Desa Mojo ini kemudian melakukan atau melepaskan rantai yang mengikat kaki tersebut. Warga juga memberikan makan pada bocah ini karena mereka memang terlihat keduanya cukup memprihatinkan. Siska. Baik, Tri, lalu sebenarnya siapa para korban ini dan juga mengapa bisa ada di rumah tersebut sehingga para warga ini baru mengetahuinya? Iya, Siska, bocah ini berasal dari 2 daerah yang berbeda, yakni keduanya masing-masing adalah kakak adik, di mana bocah pertama berinisial SAW, kemudian MAF ini merupakan salah satu atau pasangan atau kakak beradik dari Kabupaten Batang. Kemudian ada 2 lagi bocah yang berasal dari Kabupaten Semarang. Nah, 2 bocah yang berasal dari Kabupaten Batang ini merupakan anak yatim, sehingga mereka kemudian sejak setahun yang lalu ini diasuh oleh SP untuk diberikan pendidikan keagamaan di rumahnya. Kemudian untuk bocah yang dari Kabupaten Semarang ini mengingat SP ini kenal dengan orang tua dari bocah asal Semarang ini, kemudian kedua bocah kakak beradik ini dibawa ke rumahnya untuk diberikan pengajaran keagamaan, khususnya di bidang agama Islam. Rizka. Baik, lalu terkait dengan kondisi dari 4 bocah tersebut, apakah sudah ada informasinya, apakah mereka saat ini sudah membaik atau mungkin dititipkan ke dinas terkait, Tri? Ya, Siska, kasus temuan bocah yang diduga diterlantarkan dan dirantai di Desa Mojo ini menjadi perhatian serius, baik dari pemerintah desa, masyarakat, hingga Pemkab Kabupaten Boyolali. Kedua bocah ini kemudian awalnya diserahkan ke pihak polisi untuk dilakukan penyelidikan, kemudian Polres Boyolali juga berkoordinasi dengan Pemkab Boyolali, di mana untuk penanganan terhadap bocah ini karena memang usia mereka masih belia dan mesti mendapatkan hak-hak yang cukup, keduanya kemudian dibawa ke rumah singgah milik Pemkab atau milik Dinas Sosial Kabupaten Boyolali. Selain mendapatkan jaminan hak dari bocah ini, mereka juga mendapat pendampingan, baik pendampingan keagamaan maupun pendampingan secara psikologis, dan rencananya dari Dinas Sosial
akan memberikan atau memondokkan jika keempat korban ini bersedia untuk dipondokkan di salah satu pondok pesantren yang ada atau menjadi mitra dari PMK Boyolali. Untuk sejauh ini kondisi mereka menurut keterangan dari PMK Boyolali memang masih ada trauma, namun kondisinya sudah cukup membaik dibanding saat minggu dini hari ditemukan oleh warga. Siska. Baik, Tri, terkait dengan pemilik rumah yang mengasuh 4 bocah tersebut, seperti apa sosoknya dan juga apakah warga sekitar ada yang mengetahui terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemilik rumah? SP atau pemilik atau pengasuh ini memang diketahui sebagai pengajar semacam itu, namun belum memiliki legalitas untuk memberikan pengajaran semacam Yayasan Pondok Pesantren di wilayah Desa Mojo, Kecamatan Andong. Mereka atau warga sekitar melihat atau menengarai bahwa SP yang kini berstatus sebagai tersangka di Polres Boyolali ini sebagai sosok pribadi yang tertutup, di mana SP ini jarang berinteraksi dengan warga sekitar, bahkan warga sekitar menilai bahwa SP ini cenderung memiliki kepribadian yang keras. Salah satu contoh yang disebutkan oleh warga tadi adalah di mana saat itu pernah kejadian terjadi hujan, di mana saat hujan itu pelaku atau tersangka ini punya pakaian yang masih berada di luar ruangan. Warga yang melihat itu pun merasa simpatik dan langsung spontan mengangkat jemuran tersebut. Namun bukannya terima kasih, SP malah semacam tidak senang dan kemudian melakukan mencuci ulang baju yang diangkat oleh tetangga tersebut. Baik. Baik, Tri, terkait dengan tersangka, tadi disampaikan bahwa SP sudah jadi tersangka, apakah juga akan ada tersangka lain dalam kasus ini, Tri? Iya, Siska, sejauh ini dari keterangan Kasat Reskrim AKP Joko Purwadi, di mana kasus ini melibatkan satu tersangka, yaitu berinisial SP yang ditengarai atau yang diduga melakukan kekerasan terhadap korban. Terhadap SP, polisi mengenakan pasal kekerasan atau perlindungan anak, di mana yang terbukti atau yang menjadi dugaan dari pihak kepolisian dengan alat bukti yang cukup ini adalah SP melakukan kekerasan terhadap para korban yang berusia. Untuk saat ini polisi masih melakukan pendalaman dengan memintai keterangan tersangka yang saat ini masih berada di Mapolres Boyolali. Sedangkan untuk penahanannya sendiri sejauh ini kami masih menunggu informasi terbaru dari Kasat Reskrim Polres Boyolali mengenai penahanan atau tidaknya tersangka ini. Yang jelas untuk siang ini SP telah ditetapkan sebagai tersangka kekerasan terhadap anak. Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo, Tri Widodo. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Dari kemarin sakit benar. Ya mau ya tine Ora iso, Pak. Musamu lah sing lepas dhewe ngeliat gawa apa, Dek? Ini anak-anak ini sudah seminggu cuma makan pohong. Sebulan tidur di sini tanpa alas. Kaki dirantai. Mereka 1 bulan sudah di sini tidurnya. Boleh apa cudek cemitin ada. Apa tang betul. dan sih Pak. Kelas berapa, Dek? Sekolahnya, Dek? Emang sekelas di mana? Kelas 1 SD. Sekolahnya di mana? Oh, 1 TK. Datang. Enggak, maksudnya di sini sekolah enggak? Enggak sekolah. Khusus ngaji. Ngaji doang, jadi enggak sekolah. Ya.
keterangan tersendiri. Mungkin di situ saya tanya kronologinya seperti apa, anak-anak itu sering dipukul pakai besi sama pakai kayu. Intinya itu. Pas malam itu ada orang dewasa di sini ya? Ada, maksudnya orang dewasa warga, bukan Yang pemilik, bukan pemilik. pemiliknya kemana? Pemiliknya pergi dari siang, Suami istri pergi semua? pergi semua. Tapi ini kejadian ini sudah apa ya, istilahnya warga masyarakat juga resah untuk komunikasi. Orang ini tertutup, nggak mau istilahnya rukun tetangga. Itu aja. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Sebanyak 4 bocah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah diduga jadi korban penelantaran, kekerasan, dan juga eksploitasi. Saat ditemukan oleh warga, mereka dalam kondisi ketakutan dan trauma, bahkan memohon agar tidak dilaporkan ke pengasuh. Adapun penemuan 4 bocah tersebut terjadi di sebuah rumah milik warga setempat. Selengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Tri Widodo. Selamat sore, Tri. Iya, selamat sore Siska. Baik, Tri, bisa disampaikan bagaimana awal mula kasus dugaan eksploitasi terhadap 4 bocah tersebut bisa terungkap? Iya, Siska dan Tribunus dapat kami laporkan warga di Dukuh Desa Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali mendadak dibuat gempar dengan salah satu penemuan yang cukup menggemparkan, di mana ada sebanyak 4 orang yang diduga menjadi korban eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran oleh seorang warga yang berinisial SP. Kasus atau penelantaran ini terungkap dari salah satu bocah yang berinisial IMR ini kedapatan mencuri sebuah kotak amal di salah satu masjid yang masih ada di wilayah Kecamatan Andong. Nah, saat diinterogasi warga, bocah ini mengaku berasal dari sebuah rumah yang berada di Dukuh Mojo, Kecamatan Andong. Alangkah terkejutnya saat warga yang memergoki bocah ini mencuri tadi mendapati bahwa di sana ada 2 bocah yang ya 2 bocah lagi dengan kondisi yang memprihatinkan, Siska, di mana kaki kedua bocah ini diikat dengan rantai. Atas temuan ini warga kemudian yang dipimpin oleh Kepala Desa Mojo ini kemudian melakukan atau melepaskan rantai yang mengikat kaki tersebut. Warga juga memberikan makan pada bocah ini karena mereka memang terlihat keduanya cukup memprihatinkan. Siska. Baik, Tri, lalu sebenarnya siapa para korban ini dan juga mengapa bisa ada di rumah tersebut sehingga para warga ini baru mengetahuinya? Iya, Siska, bocah ini berasal dari 2 daerah yang berbeda, yakni keduanya masing-masing adalah kakak adik, di mana bocah pertama berinisial SAW, kemudian MAF ini merupakan salah satu atau pasangan atau kakak beradik dari Kabupaten Batang. Kemudian ada 2 lagi bocah yang berasal dari Kabupaten Semarang. Nah, 2 bocah yang berasal dari Kabupaten Batang ini merupakan anak yatim, sehingga mereka kemudian sejak setahun yang lalu ini diasuh oleh SP untuk diberikan pendidikan keagamaan di rumahnya. Kemudian untuk bocah yang dari Kabupaten Semarang ini, mengingat SP ini kenal dengan orang tua dari bocah asal Semarang ini, kemudian kedua bocah kakak beradik ini dibawa ke rumahnya untuk diberikan pengajaran keagamaan, khususnya di bidang agama Islam. Rizka. Baik, lalu terkait dengan kondisi dari 4 bocah tersebut, apakah sudah ada informasinya, apakah mereka saat ini sudah membaik atau mungkin dititipkan ke dinas terkait, Tri? Ya, Siska, kasus temuan bocah yang diduga diterlantarkan dan dirantai di Desa Mojo ini menjadi perhatian serius, baik dari pemerintah desa, masyarakat, hingga Pemkab Kabupaten Boyolali. Kedua bocah ini kemudian awalnya diserahkan ke pihak polisi untuk dilakukan penyelidikan, kemudian Polres Boyolali juga berkoordinasi dengan Pemkab Boyolali.
di mana untuk penanganan terhadap bocah ini karena memang usia mereka masih belia dan mesti mendapatkan hak-hak yang cukup, keduanya kemudian dibawa ke rumah singgah milik Pemkab atau milik Dinas Sosial Kabupaten Boyolali. Selain mendapatkan jaminan hak dari bocah ini, mereka juga mendapat pendampingan, baik pendampingan keagamaan maupun pendampingan secara psikologis, dan rencananya dari dinas sosial akan memberikan atau memondokkan jika keempat korban ini bersedia untuk dipondokkan di salah satu pondok pesantren yang ada atau menjadi mitra dari Pemkab Boyolali. Untuk mereka menurut keterangan dari Pemkab Boyolali memang masih ada trauma, namun kondisinya sudah cukup membaik dibanding saat minggu dini hari ditemukan oleh warga. Siska. Baik, Tri, terkait dengan pemilik rumah yang mengasuh 4 bocah tersebut, seperti apa sosoknya dan juga apakah warga sekitar ada yang mengetahui terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemilik rumah? SP atau pemilik atau pengasuh ini memang diketahui sebagai pengajar semacam itu, namun belum memiliki legalitas untuk memberikan pengajaran semacam yayasan pondok pesantren di wilayah Desa Mojo, Kecamatan Andong. Mereka atau warga sekitar melihat atau menengarai bahwa SP yang kini berstatus sebagai tersangka di Polres Boyolali ini sebagai sosok pribadi yang tertutup, di mana SP ini jarang berinteraksi dengan warga sekitar, bahkan warga sekitar menilai bahwa SP ini cenderung memiliki kepribadian yang keras. Salah satu contoh yang disebutkan oleh warga tadi adalah di mana saat itu pernah kejadian terjadi hujan, di mana saat hujan itu pelaku atau tersangka ini punya pakaian yang masih berada di luar ruangan. Warga yang melihat itu pun merasa simpatik dan langsung spontan mengangkat jemuran tersebut. Namun bukannya terima kasih, SP malah semacam tidak senang dan kemudian melakukan mencuci ulang baju yang diangkat oleh tetangga tersebut. Baik. Siska. Baik, Tri, terkait dengan tersangka, tadi disampaikan bahwa SP sudah jadi tersangka, apakah juga akan ada tersangka lain dalam kasus ini, Tri? Iya, Siska, sejauh ini dari keterangan Kasat Reskrim AKP Joko Purwadi, di mana kasus ini melibatkan satu tersangka, yaitu berinisial SP yang ditengarai atau yang diduga melakukan kekerasan terhadap korban. Terhadap SP, polisi mengenakan pasal kekerasan atau perlindungan anak, di mana yang terbukti atau yang menjadi dugaan dari pihak kepolisian dengan alat bukti yang cukup ini adalah SP melakukan kekerasan terhadap para korban yang berusia anak-anak. Untuk saat ini polisi masih melakukan pendalaman dengan memintai keterangan tersangka yang saat ini masih berada di Mapolres Boyolali. Sedangkan untuk penahanannya sendiri sejauh ini kami masih menunggu informasi terbaru dari Kasat Reskrim Polres Boyolali mengenai penahanan atau tidaknya tersangka ini. Yang jelas untuk siang ini SP telah ditetapkan sebagai tersangka kekerasan terhadap anak. Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo, Tri Widodo. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Dari kemarin sakit enggak? Loro besi. Ya ya mau ya Boleh, tine Ora iso, Pak. Musamu lah sing lepas dhewe ngeliat gawa bong deh. Ini anak-anak ini sudah seminggu cuma makan pohong. Sebulan tidur di sini tanpa alas. Kaki dirantai. Mereka 1 bulan sudah di sini tidurnya. Golek apa cukek cemiti mata. Apa tang tol.